Jelas Ya, nggak? ya lumayan jelas sekarang. Apa tak kena? Jelas nggak? Jelas. Dalam Bapak, nggih. Dalam Bapak. Oke, Bapak. Oh, rekan penyelenggara. Oh, aku penyelenggaranya, Mbak. Oh, Nanti sekarang dulu. Mbak Ika yang menyelenggarakan di sini nggak ada, aku sih nggak ada nih. Ya, Mbak. Oke, sekedap. Aku rekam dulu ya, Mbak. Nggak apa-apa, Oke. nanti yang penting ini rekam Posisi. dulu. Nanti biar rekamannya dipotong, ya. Iya, boleh boleh. Kuat, Bok, laptopnya. Bismillah, sakit lah. Iya. Aku screenshot dulu lah. No arsip. Sudah mulai nepung ya, Mbak? Saya rekam. Udah ada. Oke, saya Iya. buka dulu ya, Mbak. Sesi kali ini ya, Mbak. Kita dulu sabar. Oh, sabar, Sebenarnya di oke. sana urung. Dia Belum pas banget sabar. jam 3. Dipasangkan jam berapa? Jam 3 mulai? Iya, iya mulai. Ya, dibuka dulu ya, Mbak. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Bambang Herianto selaku fasilitator calon guru penggerak Angkatan 7 Kabupaten Cilacap, Bapak Daryanto selaku pengajar praktik, dan Bapak Yunis selaku pengajar praktik. Di sini kami akan mengadakan praktik coaching tentang supervisi akademik. Begitu nggih, Bu Tari? Nanti di sini di sesi pertama saya akan menjadi coachnya dan Bu Tari sebagai coachinya. Kasus yang saya ambil di sini, saya mengambil kasus pada saat pelaksanaan supervisi akademik mendapat teguran dari pengawas sekolah terkait dengan pembelajaran yang kurang menyenangkan. Pembelajaran yang kurang menyenangkan dan penggunaan metode belajar yang masih monoton, begitu Bu Tari. Dan nanti Bu Tari mendapat banyak masukan dan itu menjadi, menurut Bu Tari menjadi masalah ya. Nanti kita di sesi kali ini kita akan belajar coaching, saya sebagai coachnya dan Bu Tari sebagai coachinya. Gitu, Bu Tari bisa dimulai nggih? Iya, siap bisa Ibu, monggo Bu. Assalamualaikum Ibu Tari. Waalaikumsalam Ibu. Apakah Ibu mempunyai waktu luang untuk saya? Iya, bisa. Ada apa ya Bu Tari? Saya lihat sepertinya Bu Tari terlihat agak murung, tidak bersemangat seperti biasanya. Bagaimana Bu Tari? Apakah ada yang bisa saya bantu? Iya Ibu, saya sebelumnya mohon maaf sudah mengganggu waktu Ibu. Tidak apa-apa Bu Tari. Tapi Bu Tari bagaimana kabarnya hari ini, sehat? Alhamdulillah Ibu, Oh saya iya, sehat. iya. Kalau Ibu bagaimana Ibu? Alhamdulillah juga sehat. Iya, iya. Begini Bu Ika, saya mau cerita sedikit. Ada unek-unek di hati kemarin, apa ya, masalah supervisi. Semoga Ibu Ika bisa membantu masalah saya. Dengan senang hati Bu Tari, nanti saya semoga bisa membantu, kita bersama-sama cari solusi. Kira-kira apa yang bisa saya bantu Bu Tari? Begini Ibu, sebenarnya saya dengan obrolan ini saya ingin sekali mendapatkan solusi dari Ibu Ika tentang masalah yang saya hadapi. Ibu Ika ingat apa tidak, kemarin saya disupervisi, saya mendapatkan teguran dari pengawas Ibu. Oh, nggih. Coba Bu Tari ceritakan apa yang sedang dirasakan. Mungkin saya bisa bantu sedikit begitu Bu Tari. Iya Ibu, teguran dari pengawas.
pengawas mengatakan saya kurang menarik dalam kegiatan pembelajaran yang saya berikan ke anak, metode yang saya gunakan hanya ceramah dan diskusi seperti itu, Ibu. Oke, jadi proses pembelajaran Bu Tari serasa tidak menyenangkan begitu ya Bu Tari, monoton begitu. Nah, jadi Bu Tari kemarin mendapat teguran dan merasa kalau teguran itu jadi masalah ya buat Bu Tari ya. Terus bagaimana tanggapan Bu Tari dengan respon pengawas tersebut Bu Tari? Sebenarnya saya agak tersinggung dengan kritikan dari pengawas. Namun saya menyadari memang ketika kegiatan supervisi saya memang kurang maksimal, Ibu. Jadi saya menerima segala kritikan dari pengawas untuk pembelajaran saya saat supervisi akademik, Ibu. Jadi masalahnya begitu nggak Bu Tari? Kalau begitu saya tanya Bu Tari dulu. Jadi selama ini apakah cara mengajar Bu Tari selalu monoton seperti itu tanpa persiapan atau bagaimana Bu Tari? Kalau sebelumnya Ibu, saya selalu ada persiapan. Cuma pas kemarin supervisi aja saya tidak mempersiapkan dengan baik. Jadi beliau merasa tersinggung juga karena saya sudah menyepelekan ya Ibu. Kalau hari-hari biasa saya sudah ada kegiatan espreading ketika anak-anak jenuh. Saya sudah memberikan supaya segar kembali, fresh seperti itu Ibu. Tapi kemarin memang saat supervisi saya tidak ada espreading Ibu. Saya hanya menggunakan metode ceramah itu, terus membuat kelompok kecil, dan ketika membuat kelompok kecil itu saja saya tidak bisa berjalan dengan lancar Ibu. Begitu Ibu. Sebetulnya cara mengajar Bu Tari mungkin menurut Bu Tari sudah cukup bagus tapi kan karena mungkin sedang supervisi, jadi pengawas kan mengharapkan hal lebih dari Bu Tari, seperti yang Bu Tari lakukan biasanya, mengajar dengan menyenangkan, berbagai metode yang menyenangkan, menggunakan ice breaking, anak-anak lebih aktif begitu ya Bu Tari. Jadi bagaimana Bu Tari nanti perasaannya dan kelanjutannya, apakah nanti Bu Tari akan memperbaiki apa tidak, istilahnya begitu Bu Tari? Iya Ibu, saya perasaan saya saat itu jujur saya tidak nyaman Ibu. Saya takut, saya gelisah untuk ke depan. Saya berjanji untuk memperbaiki lagi pembelajaran saya dengan menggunakan banyak metode sehingga anak tidak akan bosan, anak bisa merasa lebih tenang ketika pembelajaran. Itu saya lakukan tidak hanya ketika di supervisi Ibu, saya akan mencobanya Ibu. Jadi jika saya dapat menyimpulkan yang membuat Bu Tari merasa tidak nyaman sebetulnya pada saat supervisi adalah Bu Tari yang menggunakan metode yang kurang menarik sebetulnya juga karena Bu Tari adu argumen dengan pengawas sebetulnya jadi istilahnya membela diri, jadi mungkin hal itu yang membuat jadi mengganjal di hati Bu Tari. Jadi mungkin Bu Tari bagaimana kelanjutannya, apakah Bu Tari akan nanti meminta maaf ke pengawas atau ke kepala sekolah atau bagaimana Bu Tari? Iya Ibu, besok saya niat dalam hati, saya akan minta maaf kepada beliau, kepada Ibu pengawas. Saya juga terpikirkan juga Ibu, takut hasil supervisi Ibu pengawas akan disampaikan kepada kepala sekolah, nanti akan jadi berdampak lebih panjang lagi. Jadi saya memang ada rencana untuk
menghadap beliau untuk meminta maaf, dan saya juga tidak akan mengulang kembali. Sudah bagus sekali lah istilahnya solusinya dari Bu Tari, nggih. Terus kemudian dari proses belajar mengajarnya bagaimana Bu Tari kelanjutannya? Apakah akan ada perbaikan ke depannya atau bagaimana? Iya, untuk proses kegiatan belajar saya akan seperti tidak saat disupervisi, saya akan menggunakan bermacam-macam metode Ibu supaya anak-anak menjadi antusias, senang. Saya bisa menggunakan metode seperti games gitu Ibu, biar anak-anak menjadi lebih semangat dan anak-anak bisa lebih menerima pembelajaran dari saya Ibu. Yang jelas kemarin saat supervisi saya tidak ingin mengulanginya kembali Ibu. Syukurlah, luar biasa sekali ya Bu Tari. Jadi langkah yang Bu Tari ambil sudah tepat sekali. Saya sangat setuju dengan ide Bu Tari dengan meminta maaf, dengan memperbaiki proses belajar. Jadi nanti untuk rencana aksi komitmen apa yang nanti Bu Tari lakukan untuk menjalankan hal-hal yang Bu Tari rencanakan tadi. Ya, untuk komitmen saya untuk menjalankan rencana yang tadi saya sudah sampaikan, saya akan mencoba untuk berkomunikasi dengan rekan sejawat, dengan kepala sekolah, untuk mencoba mencari metode-metode yang terbaru ya Ibu, karena saat ini kan banyak sekali metode-metode baru. Ada teknologi juga bisa digunakan ya Ibu. Saya akan sharing dengan Bapak Ibu guru di kantor saya agar saya bisa mengajar dengan lebih baik lagi Ibu. Bagus sekali Bu Tari, luar biasa. Jadi nanti Bu Tari juga perlu banyak dukungan dari rekan sejawat dan Ibu Kepala Sekolah. Bagaimana nanti Bu Tari istilahnya dukungan apa yang dibutuhkan untuk Bu Tari dari Kepala Sekolah dan rekan sejawat? Dukungan yang saya butuhkan agar dapat menciptakan pembelajaran yang menarik, yang jelas support dan motivasi dari kepala sekolah, rekan guru itu sangat dibutuhkan untuk saya Ibu. Selain itu juga sarana dan prasarana juga sangat mendukung untuk kelancaran pembelajaran saya ya Ibu. Iya, jadi dari percakapan kita kali ini bagaimana perasaan Bu Tari sudah lega nggih? Istilahnya Bu Tari apakah sudah menemukan solusi dari masalahnya Bu Tari tadi? Alhamdulillah Ibu, saya merasa lega sekali sudah berkomunikasi dengan Ibu. Perasaan saya agak lebih tenang, tidak seperti kemarin khawatir, takut. Ini dari percakapan ini saya menemukan solusi, saya bisa meminta maaf kepada pengawas, kepada kepala sekolah. Saya juga berjanji untuk memberikan pembelajaran yang lebih baik lagi untuk murid-murid saya di kelas Ibu. Alhamdulillah Bu Tari sudah istilahnya mendapatkan solusi dari percakapan kita. Semoga kedepannya Bu Tari bisa menjalankan komitmennya dengan baik. Terus ngaten. Jadi mungkin cukup Bu Tari untuk percakapan kita pada siang hari ini. Mungkin kita bisa lanjut kalau misal nanti saya ada masalah atau Bu Tari ada masalah, kita bisa saling berdiskusi, bercakap-cakap bersama Bu Tari. Ya Ibu, terima kasih sekali Ibu atas solusi yang tadi kita sudah temukan bersama. Saya mengucapkan terima kasih. Semoga kita bisa menjadikan anak didik kita murid-murid yang berkarakter dan berbakti ya Ibu. Saya terima kasih sekali Ibu. Alhamdulillah, sama-sama Bu Tari. Saya juga terima kasih jadi saling berbagi sharing dengan Bu Tari. Siap Ibu. Terima kasih ya Ibu. Saya mohon diri karena saya harus kembali ke kelas karena
akan ada kegiatan P5 untuk kelas saya, Ibu. Oke, Saya pamit dulu ya, Ibu. Terima kasih. sami-sami Bu Tari. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Tari. Terima kasih Bu Ika. Alhamdulillah Bu Tari, kita sudah menyelesaikan sesi pertama coaching pada siang hari ini Bu Tari. Alhamdulillah ini 14 menit, 1 menit lagi nggih. Jadi nanti kita bisa break 1 menit, nanti terus lanjut ke Bu Tari membuka dan menutupnya. Saya cukupkan sesi coaching pada siang hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, nanti sesi 2 Bu Tari ya yang membuka ya. Terima kasih ya Bu Tari. Sama-sama Mbak. Waktunya pas kok. Iya, 15 menit pas banget. Alhamdulillah nggak jorok banyak-banyak. Nggak apa ya. Nggak. Tapi mohon maaf ya Mbak, karena ini anak-anak ngajinya lagi libur. Mau Ramadan libur malah berisik banget di rumah. Biasanya anak-anakku ngaji nih jam segini. Malah ini enggak ya. Berarti ini sesinya aku ya Mbak. Nanti Mbak saya siapkan dulu sebentar. Iya, monggo. Apa-apa. Kakak, jangan berisik Kak, Bunda lagi rekaman. Oke, monggo Bu Tari, bisa langsung dibuka. Sudah Mbak Ca? Sudah. Ini 15 menit ya Mbak? Oh iya. Apa dijeda dulu beberapa detik Mbak biar nanti motongnya nggak ini. Oke. Satu dulu nih Mbak. Semenit lagi ya Mbak. Oke. Mbak jenengan ayam ya Mas ya? Dalam? Ayam ya. Ya enggak, biasa aja wong anu karo Mbak Yune dewek ya ayem lah, dari awal ayem karo Mbak Yune dewek wis biasa loh Mbak. Jadi enggak ndeledek temen. Siapa ya, mulai apa ya Mbak? Nggih, saged sudah. Nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Yang terhormat Bapak Bambang selaku fasilitator PGP Angkatan 7 Kabupaten Cilacap. Yang saya hormati Bapak Yunis Rahman selaku PP dan Bapak Daryanto juga selaku PP. Tidak lupa Bu Ika selaku rekan seperti saya di sini. Terima kasih atas waktunya, nggih Bu Ika. Oke, Ibu Ika, acara searchingnya ini mari kita mulai nggih Ibu. Nggih, bisa langsung Bu Tari. Iya, masih daring ya Ibu. Saya akan menelepon Ibu ya. Kita apa ya? Coachingnya lewat telepon. Berarti saya dulu kan yang telepon ya. Saya yang telepon, nanti Ibu yang menerima nggih. Nggih. Oh, nggih boleh. Nggih. 3 2 1 telolet. Halo, assalamualaikum Bu Tari. Halo Ibu Ika, waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya Bu Ika? Apakah Ibu Ika ada waktu untuk mengobrol? Soalnya tadi saya lihat Ibu mukanya agak kurang ceria di kantor. Alhamdulillah Bu Tari, kabarnya baik Bu. Saya juga tidak ada aktivitas, jadi bisa mengobrol dengan Bu Tari. Kebetulan sekali Bu Tari menelpon. Sebetulnya saya tuh yang mau nelpon Bu Tari duluan. Nggih. Oh begitu, baiklah Bu Ika. Terus apa nih yang akan kita obrolin sekarang? Begini Bu Tari, saya mau cerita masalah yang saya hadapi. Semoga nanti
ada jalan keluarnya ya sama Bu Tari istilahnya. Jadi dapat solusi untuk masalah yang saya hadapi begitu Bu Tari. Baik Bu Ika, saya dengan senang hati akan mendengarkan cerita Ibu, permasalahan Ibu. Semoga nanti kita dapat memperoleh solusi yang tepat. Benar sekali Ibu, saya juga sangat mengharapkan nanti setelah kita ngobrol di telepon ini, saya mendapat jalan keluar dari masalah yang saya hadapi. Baiklah Ibu, permasalahan yang Ibu hadapi itu bagaimana ya Ibu? Begini Bu Tari, saya kan mengajar di kelas 6. Materinya otomatis kalau materi semester 2 itu harus selesai di semester 1 begitu ya Bu Tari, paling tidak di Februari juga harus sudah selesai begitu ya. Nah, dalam waktu harus menyampaikan materi yang banyak di semester 2 yang mulai latihan ujian, tryout, dan puncaknya nanti kegiatan asesmen sumatif. Murid sekarang itu susah loh Bu, jadi cenderung ramai di kelas, susah diatur, sebentar saja ditinggal. Pasti ada kejadian yang tidak inginkan, misal berkelahi, terus lari-larian, kelasnya rame, begitu Bu Tari. Oh, begitu Ibu. Oke, saya juga sebenarnya itu pengen sekali menciptakan suasana belajar yang kondusif begitu loh Bu Tari, supaya nanti pada saat saya mengajar itu pesannya bisa tersampaikan dengan baik. Nah, karena untuk menyampaikan materi itu sangat kurang, jadi takut tidak tersampaikan dengan baik waktunya gitu loh Bu. Oh iya, Ika, kalau boleh tahu nih, apa yang sudah Ibu lakukan untuk mengatasi permasalahan yang Ibu hadapi ini? Sementara yang saya lakukan hanya sebatas menyampaikan materi tanpa mengetahui murid sudah bisa apa belum, yang penting materi selesai semua. Nah, saya takutnya tuh sebetulnya saya belum menyelesaikan materi tapi waktunya sudah habis begitu Bu Tari. Iya, takut sekali ya Bu Ika, takutnya waktunya habis. Iya, sudah mau tryout, sudah mau ujian praktik ini itu. Ya, materi belum selesai, sementara waktunya mepet begitu Bu Tari. Baik. Selain yang sudah Ibu Ika lakukan, apa ada hal lain yang kira-kira bisa Ibu lakukan untuk menghadapi masalah yang Ibu Ika hadapi? Sebenarnya ada Bu. Jadi saya masih bisa memprogramkan kegiatan belajar tambahan seperti les setelah pulang sekolah. Tapi kadang itu agak kurang efektif Bu, karena dari pagi itu anak sudah capek begitu Bu Tari. Oh begitu Ibu. Sebenarnya itu programnya sudah bagus sekali ya Ibu. Memang kondisi anak ketika siang itu sudah capek, sudah lelah. Tapi kalau dicoba mungkin bagus juga Ibu. Pasti wali murid juga akan dengan senang hati mendukung Ibu kegiatan tambahan pelajaran itu Ibu. Oke. Jadi ini saya Bu Tari, saya juga ingin membuat pojok baca di kelas untuk menunjang kegiatan literasi membaca di sekolah. Rencananya pojok bacanya itu saya akan buat di belakang kelas. Jadi nanti anak-anak bisa pada saat istirahat atau pada saat pulang sekolah di senggang waktu les setelah sholat duhur itu bisa membaca saat istirahat sambil bermain begitu Bu Tari. Oh, keren sekali Bu Ika terobosannya. Terus untuk membuat pojok baca itu pasti membutuhkan biaya yang banyak ya Ibu, juga butuh buku-buku pastinya untuk dibaca. Bagaimana nanti cara mendapatkannya Bu Ika? Untuk membuat pojok baca, rencananya saya akan meminta bantuan melalui paguyuban kelas atau komite kelas begitu Bu Tari. Nanti saya akan ada pertemuan dengan wali kelas untuk membahas pembuatan pojok baca.
Dan untuk buku-buku yang diletakkan di pojok baca, rencananya nanti akan meminta bantuan atau sumbangan begitu Bu Tari dari alumni sekolah yang sudah istilahnya sudah berhasil begitu Bu Tari untuk adik-adik kelasnya. Iya, bagus sekali itu idenya Bu Ika. Saya yakin sekali dengan apa yang akan Ibu lakukan dapat bermanfaat bagi sekolah dan bagi murid-murid Ibu di sekolah tentunya. Terima kasih Bu Tari atas supportnya. Iya Bu Ika, kalau boleh tahu nih, selama ini yang sudah Ibu Ika lakukan ini, kira-kira kalau rentang nilai 1 sampai, jangan 1, 10 sampai 100 nih, Ibu Ika itu sudah memberikan pelayanan terhadap murid Ibu itu di berapa ya Ibu? Kalau saya harus menilai sendiri dengan apa yang saya lakukan, saya menilainya susah ya Bu Tari, 6 mungkin ya, 60 mungkin ya Bu Tari, karena memang belum maksimal dan memberikan pelayanan terhadap murid di kelas 6 begitu, walaupun istilahnya saya memberikan pelajaran tambahan dan lain-lain, itu ya memang karena mengejar materi begitu Bu Tari. Iya Ibu, saya sangat memaklumi sekali Ibu. Terus untuk kegiatan tambahan pelajaran tadi sudah, pojok baca sudah, bagaimana metode mengajar Ibu di kelas? Untuk metode di awal baru menggunakan metode ceramah saja Ibu, karena saya mengejar materi yang harus disampaikan, tetapi saya terpikirkan untuk menggunakan IT dalam pembelajaran karena memang sekarang kita tidak boleh tertinggal Ibu dengan teknologi, istilahnya berbagai metode juga harus kita pelajari begitu Bu Tari. Iya Ibu betul sekali, kita harus seiring perkembangan zaman kita juga pembelajarannya harus bisa beradaptasi ya Ibu, supaya anak-anak tidak bosan. Terus bagaimana pembelajaran yang Ibu lakukan supaya anak tidak bosan Ibu? Biasanya saya melakukan pembelajaran yang berbasis IT dengan games begitu Bu Tari, macam-macam lah istilahnya, tidak hanya dengan metode ceramah saja, tapi kan hal-hal tersebut itu kalau misal kita tuntutannya materi harus selesai, waktu harus selesai, kita tidak bisa istilahnya buang-buang waktu untuk sebetulnya kalau metode belajar seperti itu sebetulnya tidak buang-buang waktu ya Bu, tapi kan waktunya harus banyak begitu Bu, jadi saya juga agak bingung begitu Bu Tari. Iya Ibu Ika, kelihatannya sekarang Ibu sudah auranya sudah agak ceria sedikit kelihatan Ibu. Semoga nanti ke depan pembelajaran Ibu Ika lebih bermakna dan berhasil ya Ibu. Oke, terima kasih Bu Tari. Murid dapat menerima pembelajaran dari Ibu dan pesannya dapat tersampaikan ya Ibu. Enggak, siap Bu Tari. Saya juga sekarang udah lumayan lega bercerita dengan Bu Tari. Oke Ibu, setelah tadi bercerita, kira-kira rencana Ibu Ika kapan akan dilakukan ya Ibu? Insya Allah secepatnya Bu Tari. Untuk kegiatan tambahan pelajaran saya akan mulai di awal semester ini. Nanti tinggal mungkin semester 2 tinggal fokus latihan menghadapi asesmen sumatif. Oh, bagus sekali Ibu Ika. Kemudian Ibu Ika, ini tadi pembelajaran yang di dalam kelas yang Ibu sampaikan itu menggunakan IT itu yang bagaimana ya? Maksudnya ada contohnya itu apakah menggunakan link YouTube atau bagaimana gitu Ibu? Iya bisa Bu Tari. Saya kadang kalau misal pembelajarannya abstrak begitu Bu Tari, misal pencernaan, pernafasan itu kan abstrak. Kita tidak bisa menerangkan istilahnya hanya dengan gambar, kita harus menampilkan video juga. Mungkin dari video-video tersebut, video YouTube dengan LCD mungkin bisa membantu, setidaknya membantu ingatan anak untuk menghafal sistem pencernaan, saluran pernafasan begitu. Iya Ibu, kira-kira ada jadwal atau tidak untuk
ke pembelajaran menggunakan IT, Ibu? Insya Allah ya paling tidak seminggu 3 kali begitulah Bu Tari. Setidaknya seminggu 3 kali. Kalau bisa alhamdulillah, kalau misal dalam satu kelas sudah ada LCD yang terpasang, mungkin bisa setiap hari Bu Tari, karena itu juga memudahkan kita ya Bu Tari. Betul sekali. Oh iya Ibu, tadi ada kegiatan tambahan pelajaran, ada pembelajaran dengan IT. Kira-kira mana dulu ini yang akan dilakukan Ibu Ika? Yang jelas tambahan pelajaran itu sudah pasti dilakukan Bu Tari. Kalau IT mungkin ya secepatnya, tapi ya mungkin kalau intensitasnya mungkin 1 minggu ya mungkin bisa baru 1 kali, karena LCD masih barengan ya Bu Tari. Kalau di SD kan masih bareng-bareng gitu, paling satu sekolahan punya 2, jadi bergantian dengan kelas lain begitu Bu Tari. Iya Ibu, terus dukungan apa ini yang Ibu butuhkan supaya permasalahan Ibu dapat terselesaikan dengan baik? Jadi saya itu membutuhkan nanti support dan motivasi dari kepala sekolah, rekan sejawat, murid dan wali murid terkait dengan pengadaan IT. Mungkin kalau nanti dilihat IT-nya masih kurang, dan tidak lupa dukungan dari alumni terkait dengan pengadaan buku pojok baca. Iya Ibu, luar biasa. Nanti ini juga yang akan dibuat. Saya sebagai rekan Ibu Ika, saya sangat mendukung sekali. Semoga nanti Ibu Ika diberi kesehatan, kesabaran, kelancaran, sehingga kita sebagai pendidik dapat Ibu, dapat membentuk murid-murid kita yang lebih tangguh, berkarakter, nggih Ibu. Nggih. Terima kasih Bu Tari atas dukungan dan semangatnya. Terima kasih juga sudah mendengarkan masalah yang saya hadapi. Semoga nanti solusi-solusi dari Bu Tari nanti bisa saya jalankan dengan baik. Sama-sama Ibu Ika, terima kasih juga sudah berkenan berbagi cerita dengan saya. Kalau begitu saya berikan dulu ya Ibu. Oke Bu Tari. Ibu sudah lebih nyaman? Alhamdulillah sudah nyaman Bu Tari. Alhamdulillah, baik Bu Ika, selamat beraktivitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sesi 2 coaching saya dengan Bu Ika sudah selesai. Marilah secara coaching ini kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama. Alhamdulillahirobbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih ya Bu Ika. Nggih, sama-sama Bu Tari kerjasamanya. Iya, alhamdulillah. Waktunya kurang semenit sih sama kayak tadi. Nggih. Gampang lah ditambahin. Nggih. Berarti ini langsung Mbok nanti kayak kemarin di sini dulu nggak apa-apa. Oh, di sini dulu nggak apa-apa. Nanti kalau sudah disuruh kumpul baru kumpul begitu Bu Tari. Enggak. Apa kita refleksi dulu Bu Tari? Alhamdulillah, ayo. Nanti gampang kita sambungin ya Mbak. Ya, refleksi saya dulu apa ya? Bu Tari dulu. Biar nanti gampang. Oke. Setelah Bu Ika refleksi, aku langsung umpan balik. Oke. Lanjut ya. Oke. Ya, ini mulai. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kali ini saya akan melakukan refleksi diri tentang praktik coaching yang saya lakukan bersama rekan saya, Ibu Puji Lestari. Refleksi diri yang pertama, apa yang sudah berjalan dengan baik selama percakapan? Selama percakapan antara coach dan coachee sudah terjalin komunikasi yang sangat baik, saling mengisi, tidak ada pendengar saja atau coach sebagai dominan
yang menemukan solusi. Jadi coach juga menemukan solusinya sendiri. Terjalin kolaborasi yang baik antara coach dan coachee, itu juga sudah bagus sekali. Kemudian yang kedua, apa yang masih perlu diperbaiki atau ditingkatkan? Yang masih perlu diperbaiki, saya rasa ini cukup minimalisir nggih Bu Tari, karena kemarin kita sudah praktik dan alhamdulillah yang kemarin terkendala sinyal wifi dan listrik mati, sekarang sinyalnya bagus, listriknya nyala, dan alhamdulillah kalau untuk pertanyaan-pertanyaan mungkin sudah lebih bervariatif. Yang ketiga, apa yang Bapak Ibu lakukan untuk tetap dalam kondisi presence atau kehadiran penuh sebelum dan saat melakukan coaching? Yang pertama, coach menstabilkan emosi, menata hati untuk hadir sepenuhnya pada saat melakukan coaching, otomatis mencari tempat yang lebih tenang pada saat proses coaching. Apa yang Bapak Ibu lakukan untuk memperbaiki atau meningkatkannya? Apa yang saya lakukan untuk memperbaiki dan meningkatkannya, yaitu menghadirkan diri sepenuhnya pada saat coaching, latihan dan belajar lebih giat lagi, agar dalam proses coaching itu terkesan lebih santai, nyaman, istilahnya gimana ya Bu Tari? Kalau natural begitu, iya. Jadi mungkin dari saya refleksi dirinya seperti itu, mungkin dari Bu Tari bisa memberikan umpan balik untuk saya. Apa yang Bu Tari rasakan pada saat saya coaching, Bu Tari? Terima kasih Bu Ika atas waktu yang diberikan. Di sini saya akan memberikan umpan balik atas kegiatan coaching Bu Ika ya. Selaku coach, saya coachingnya, perasaan saya selama di coaching, saya tidak merasa deg-degan, saya merasa nyaman karena pertanyaan yang Ibu Ika berikan ke saya tidak menyudutkan saya, jadi saya tidak merasa bersalah, Ibu, jujur saja ya. Pertanyaannya itu lebih menggerakkan motivasi saya untuk lebih baik lagi. Terus sebagai coach, Ibu juga sudah hadir secara penuh, mendengarkan cerita saya, mendengarkan masalah yang saya hadapi. Ibu juga memberikan pertanyaannya yang berbobot sehingga saya juga akhirnya bisa tergali jawaban-jawaban yang lebih baik lagi, Ibu. Terus untuk sesi praktik kali ini kita sudah lebih enjoy ya Bu daripada kemarin latihan. Untuk durasi waktu juga kita sudah memenuhi, alhamdulillah. Selamat Bu Ika, semoga ke depan kita lebih baik lagi. Terima kasih Ibu. Amin. Terima kasih juga Bu Tari. Mungkin dari Bu Tari bisa menyampaikan refleksi dirinya, tidak apa-apa Bu Tari. Tapi kita belum dipanggil, biar nanti sampai kita dipanggil dulu, nanti daripada kita keluar. Iya, yang penting kita udah punya refleksi ya. Iya. Oke. Sambil mengerjakan refleksi di sini ya Bu Tari. Iya, betul sekali. Baiklah Ibu, untuk refleksi diri saya setelah kegiatan coaching tadi, saya selaku coach, Ibu Ika selaku coaching, di sini apa yang sudah berjalan dengan baik selama percakapan. Selama percakapan kita sudah mengalir ya Ibu, mengikuti aliran pertanyaan seperti aliran air. Alhamdulillah. Juga sangat antusias menjawabnya. Kemudian apa yang masih perlu diperbaiki dan ditingkatkan, mungkin yang perlu diperbaiki di sini kita harus banyak-banyak mempraktekkan
coaching ini ya Ibu di sekolah, di kelas kita dengan murid-murid mungkin ya Ibu ya. Nggih. Setelah kita dapat ilmu di sini, kita nanti dapat gunakan diimplementasikan di sekolah kita. Apa yang Bapak Ibu lakukan untuk tetap kondisi kehadiran penuh? Saya tetap berusaha untuk mendengarkan dengan sepenuh hati cerita dari Ibu Ika. Apa yang Bapak Ibu perbaiki atau tingkatkan, yang jelas saya akan meningkatkan, saya akan lebih banyak lagi belajar tentang teknik coaching. Itu Ibu Ika. Selamat juga buat Bu Tari yang telah melaksanakan sesi coach. Tadi saya umpan balik dari saya nggak Bu Tari. Saya merasa sesi coach dari Bu Tari itu sangat luar biasa. Yang pertama, pertanyaan-pertanyaan Bu Tari sudah sangat berbobot, kemudian lebih santai, lebih enjoy, terkesan tidak menggurui saya. Kemudian istilahnya Bu Tari lebih memotivasi lebih baik dari pertanyaan-pertanyaan Bu Tari tanpa menyudutkan, tanpa menggurui, tanpa menjudge kalau saya itu mengajarnya males, ini itu macam-macam gitu ya Bu Tari. Oke, jadi dari saya mungkin itu umpan balik dari saya. Semoga kedepannya Bu Tari bisa menjadi coach yang luar biasa. Amin. Terima kasih Ibu Ika. Sama-sama. Sudah berapa? Kita kembali apa? Ingat waktunya, nggih Bapak. Sudah apa Bu Tari? Berarti ini rekamannya ditutup atau gimana? Aku cek ke room utama dulu apa Pak? Oh iya, aku nungguin di sini dulu ya. Nanti mau kan? Iya, nanti mau kan itu ya. Mau kan nggak ini ya Mbak? Ya, ya udah. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa Mbak Ika. Nggak apa-apa, aku ditinggal dulu, nanti aku dikabarin ya. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bye. Bye.